Produksi. Kata produksi berasal dari bahasa Inggris production yang artinya penghasilan. Secara istilah, produksi dinamai dengan tindakan dalam membuat komoditi, barang-barang maupun jasa. Dalam bahasa Arab, kata production dipadankan dengan intaj dari kata nataja. Menurut Muhammad Rawas Qol-Aji, produksi mewujudkan atau mengadakan sesuatu atau pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Produksi ialah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuannya untuk mengoptimalkan faktor produksi sehingga output produk dapat mempermudah terpenuhinya kebutuhan daripada manusia. Ada banyak ayat Al-Quran yang mengesankan tentang produksi, seperti industri besi, baja, dan kuningan dalam Quran Surat Saba ayat 10-11, Al-Kahfi ayat 96. Kemudian ada industri perhiasan emas, perak, mutiara, dan pertambangan dalam Quran Surat Al-Insan ayat 15-16 dan Al-Hajj serta Al-Kahfi ayat 31. Kemudian ada juga industri minyak dan pertambangan, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 20, Al-Hadid ayat 25. Ada juga industri kulit, tekstil, dan kaca dalam Quran Surat An-Nahl ayat 80 dan An-Naml ayat 44. Serta ada juga industri keramik, batu bata, bangunan dalam Quran Surat Al-Qahah ayat 38 dan Al-Mu'min ayat 36-37. Dan serta industri perkapalan, Quran Surat Hud ayat 37, 38, dan 42, serta juga Quran Surat Al-Qamar ayat 13-14. Sebagai contoh yaitu Quran Surat Al-Hadid ayat 25, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca atau keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Surat Al-Hadid ayat 25 tersebut di dalam beberapa buku teks ekonomi dijadikan landasan Qur'ani untuk membicarakan persoalan ekonomi. Mardani dan Dwi Suwikyo dalam bukunya juga menyebut ayat ini sebagai ayat ekonomi. Kendati demikian, Kementerian Agama menafsirkan ayat ini bukan dalam hal produksi, melainkan ayat sains. Dalam tafsir Al-Misbah yang dikatakan oleh Quraisy Shihab, kendati pun tidak secara eksplisit menegaskan poin dasar ini ialah masalah produksi, tetapi dari uraian manfaat besi terkesan ada nuansa ekonomi di sana. Perbincangan tentang sosok Nabi Daud alaihissalam di berbagai ayat seolah ingin menjelaskan bahwa beliau ialah sosok manusia produktif. Kemampuannya mengelola besi menjadi barang yang bermanfaat meneguhkan gelarnya sebagai manusia produktif, yang seperti terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 80 dan Quran Surat As-Saba ayat 10. Dalam konteks ini, kemampuan Nabi Daud alaihissalam ialah metamorf dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek tidak saja memudahkan sesuatu, tetapi dapat membuat sesuatu menjadi nilai tambah. Sesuatu yang mungkin kurang berharga jadi lebih berharga. Sesuatu yang kurang berdaya menjadi lebih berguna, bahkan bisa melipat gandakan daya guna itu. Fundamental dan faktor produksi. Menurut M.A. Manan, prinsip fundamental dalam produksi ialah prinsip kesejahteraan ekonomi. Di dalam sistem kapitalis sendiri, ada seruan untuk memproduksi barang atau jasa atas dasar kesejahteraan ekonomi.
Sedangkan di dalam ekonomi Islam ada keunikan tersendiri, yakni pada kenyataannya kesejahteraan ekonomi tidak dapat mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum, seperti persoalan moral, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. M.A. Manan juga mengatakan faktor produksi tidak berbeda dengan ekonomi kapitalis. Di sini kok faktor produksi ekonomi Islam. Hanya saja perbedaannya terletak pada pemaknaannya. Faktor produksi itu yang dimaksud apa saja? Yang pertama yaitu ada tanah. Islam mengakui tanah sebagai satu faktor produksi, tapi tidak setepat dalam arti zaman modern. Di dalam tulisan klasik, tanah dianggap sebagai faktor produksi yang mencangkup sumber daya alam. Islam mengakui diciptakannya tanah, manfaatnya untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang memperhatikan prinsip-prinsip dasar etika ekonomi. Al-Quran dan Sunnah banyak memberikan tekanan pada pembudayaan tanah secara baik, contohnya dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 27. Di dalam fikih muamalah tersendiri diatur tentang menghidupkan tanah yang mati atau iyaul mawat. Islam juga menganjurkan antara pemilik tanah dengan pekerja. Sesuatu yang terpuji jika orang kaya memberikan tanahnya kepada saudara-saudara yang miskin untuk digarap dengan menerima sebagian hasil dari tanah tersebut. Faktor produksi yang kedua yaitu tenaga kerja atau labor. Buruh merupakan faktor produksi yang diakui di dalam setiap sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi yang dianutnya. Islam tidak pernah memandang buruh karena statusnya yang menjadi rendah. Oleh sebab itu, relasi buruh dan majikan harus mengacu pada nilai-nilai syariat Islam. Misalnya, majikan harus membayar upah sebelum kering keringatnya. Inilah upah yang adil dan memanusiakan manusia. Sebaliknya, buruh juga harus memberikan hasil kerja yang maksimal sebagai konsekuensi kontra yang telah disepakati bersama. Faktor produksi yang ketiga yaitu modal. Ialah aturan dalam ekonomi Islam dalam hal bunga sangat jelas. Modal harus bebas dari bunga. Bunga tidak diperkenankan memainkan pengaruhnya yang merugikan pekerja, produksi, dan distribusi. Man'an menjelaskan, dalam Islam modal bukanlah tanpa biaya. Walaupun dalam kenyataannya bunga dilarang, biaya modal dapat dinyatakan dari segi biaya peluang dalam kerangka Islami. Islam mengakui saham dapat berubah-ubah. Dengan demikian, karena adanya unsur keuntunganlah maka modal dapat tumbuh bebas dari adanya bunga. Menurut Rustam, tujuan ekonomi Islam ialah untuk maslahah individu atau self-interest dan maslahah masyarakat atau social interest. Maka sistem produksi memiliki beberapa prinsip, antara lain: 1. Kegiatan produksi tunduk dengan perilaku yang diperkenalkan oleh syariat. 2. Kegiatan produksi yang menjurus kepada tindakan kezaliman ekonomi itu dilarang. 3. Segala bentuk penimbunan terhadap barang kebutuhan pokok bagi masyarakat dilarang sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. 4. Produksi harus memperhatikan dampak lingkungan. Setiap produksi harus mempertimbangkan kerusakan yang diakibatkan terhadap lingkungan atau kerugian sosial. Kontekstualisasi ekonomi Islam. Pakar ekonomi Islam memberi perhatian yang besar tentang produksi. Manan menekankan pentingnya motif altruisme bagi produsen. Siddiqi lebih memfokuskan pada pentingnya sikap produsen untuk berpegang pada nilai-nilai keadilan dan maslahat bagi masyarakat. Prinsip produksi di ekonomi Islam sejatinya juga memperhatikan keadilan dan pemerataan. Implikasi mendasar dari konsep produksi dalam Islam antara lain: seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal yang Islami. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena scarcity saja, tetapi lebih kompleks.
Kontekstualisasi. Konsep ekonomi konvensional kerap kali dibenturkan dengan ekonomi Islam, terlebih konsep produksi. Di dalam konvensional dikenal satu teori Pareto Optimality yang merupakan kriteria efisiensi dicetuskan oleh V. Pareto. Kata kunci produksi Islam adalah altruistik. Tentu tidak dapat menerima kriteria Pareto sebagai kriteria efisiensi produksi dalam masyarakat. Hal ini terutama ketika kondisi distribusi kekayaan dan pendapatan masyarakat tidak merata atau timpang. Di samping itu ada juga teori given demand hypothesis. Produsen dituntut untuk dapat memberikan kepuasan maksimum kepada pelanggan. Dengan kata lain, jika pasar meminta khamar, maka produsen harus memenuhinya. Dalam konsep Islam, produsen tidak selalu merespon segala permintaan konsumen atau given demand condition. Produksi harus dilakukan untuk merespon yang benar secara nyata menjadi real needs manusia. Yusuf Qaradawi menggariskan prinsip moral, yakni berproduksi dalam lingkungan halal dan memberi perlindungan pada kekayaan alam. Implikasi menurut Monzerkaf. Yang pertama yaitu masalah ekonomi hadir bukan karena banyak berkaitan dengan kebutuhan hidup, tapi karena malasan dan kealpaan manusia. Yang kedua yaitu produk yang menjauhkan manusia dari nilai moral dilarang diproduksi. Dan yang ketiga yaitu aspek sosial, produksi ditekankan dan secara ketat dikaitkan dengan proses produksi. Tujuan produksi menurut Henry B. Anto. Yang pertama yaitu pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat. Yang kedua yaitu menemukan kebutuhan manusia. Yang ketiga yaitu persediaan terhadap kemungkinan masa depan. Yang keempat yaitu persediaan bagi generasi mendatang. Dan yang terakhir yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.